Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfani Eka dengan NPM 073522111147. Di sini saya akan melakukan tugas video yang dimana tugas ini akan disuruh menjelaskan duduk dengan benar di hadapan komputer. Nah, baik, jika kita lihat pada gambar, di sini terlihat seseorang sedang duduk di kursi di hadapan komputer. Nah, di sini jika kita duduk di kursi maka sudah pasti kita mendapat sandaran, tempat duduk dan penyangga lumbar yang bisa diatur. Nah, di sini saya dapat mengambil kesimpulan atau mengambil beberapa poin yang dimana seluruh paha bawah dapat menyentuh dudukan kursi. Yang kedua, tekuk kedua lutut agar paha dan tulang kering membentuk sudut 90%. Yang ketiga, kedua telapak kaki tegak lurus dengan tulang kering dan lengan atas sejajar dengan sisi badan, sehingga bahu dan leher bisa rileks. Nah, pada gambar kedua, sesuaikan posisi penyangga pada kursi. Nah, jika kita menggunakan kursi yang dilengkapi penyangga lumbar, bantal untuk alas duduk, penyangga lengan atau peralatan lain untuk penyangga bagian tubuh tertentu, atur posisinya sesuai kebutuhan. Di sini penyangganya boleh dilepas, misalnya penyangga lengan atau alas duduk jika terasa mengganggu. Nah, pada gambar ketiga, di sini duduklah mendekati keyboard, letakkan keyboard di atas meja di depan dada. Jangan memuntir pinggang atau memungkuk untuk menjangkau keyboard. Nah, di sini idealnya jarak antara mata dan layar komputer minimal sepanjang lengan orang dewasa. Baik, kita lanjut ke gambar keempat, yaitu pada gambar tersebut di sini kalau kita lihat, usahakan posisi kepala selalu tegak. Mungkin ketika kita merasa nyaman jika menunduk dengan mendekatkan dagu ke dada, tetapi postur ini bisa memicu nyeri leher, bahu, dan punggung. Jadi biasakan menegakkan kepala meskipun Anda ingin melihat tulisan di sisi bawah layar komputer. Nah, jika diperlukan, atur ketinggian monitor agar sesuai setinggi mata. Baik, jika kita lihat pada gambar kelima, di sini seseorang sedang menarik napas. Nah, saat duduk, banyak orang yang terbiasa bernapas pendek-pendek sehingga merasa tidak nyaman. Nah, hal ini dapat dihindari dengan bernapas panjang sesering mungkin, terutama jika Anda mengalami sakit kepala pusing atau sakit kepala nyeri. Nah, setelah menarik napas dalam-dalam, tahan selama beberapa detik, lalu buang napas perlahan-lahan. Lakukan langkah ini sekitar 1 jam sekali. Baik, kita lanjut ke gambar ke-6. Di sini jika kita lihat, letakkan dokumen dan perlengkapan yang dibutuhkan dekat komputer. Jika tersedia cukup tempat di atas meja, atur dokumen, ponsel, dan perlengkapan yang lain dengan rapi dekat komputer. Pastikan komputer berada di tengah meja. Biasanya meja komputer dilengkapi rak atau untuk meletakkan perlengkapan kerja atau belajar, misalnya dokumen, keyboard, alat tulis, dan lain-lain. Jika tempat meletakkan keyboard tidak bisa diatur, sesuaikan ketinggian meja dan kursi atau gunakan bantal sebagai alas duduk agar kita bisa merasa nyaman. Baik, kita lanjut ke gambar ke-7, yang dimana di sini pada gambar tersebut jika kita lihat seseorang sedang meregang tubuhnya, yang dimana sempatkan beristirahat sejenak saat bekerja atau belajar agar tubuh tidak pegal atau sakit-sakit. Di sini studi menunjukkan bahwa duduk terlalu lama berbahaya bagi kesehatan. Oleh sebab itu, maka kita perlu beristirahat selama beberapa menit untuk menggerakkan tubuh, merilekskan diri, atau
berolahraga ringan alih-alih duduk diam sepanjang hari. Setiap 20 sampai 30 menit sempatkan rehat selama 1 sampai 2 menit sambil berdiri, melakukan peregangan otot atau berjalan kaki. Saat makan siang atau rapat, tinggalkan saja komputer dan lakukan sambil berdiri jika memungkinkan. Baik, kita lanjut ke gambar ke-8 yang dimana pada gambar tersebut jika kita lihat seseorang sedang melihat pemandangan. Nah, di sini ketika dijelaskan maka jangan biarkan mata mengalami kelelahan. Postur tubuh dan punggung sepertinya tidak berkaitan dengan mata, sehingga mata yang telah lelah membuat Anda ingin memukuk, mencondongkan tubuh ke depan, dan lain-lain. Hindari hal ini dengan mengalihkan tatapan dari layar komputer selama beberapa detik setiap 30 menit. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalah kata, saya juga mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.